Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa, amin. Karena Tuhan kita yang selalu menyertai kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi kita semua. Saya percaya sepanjang 1 minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa karena Allah kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Pagi hari ini mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kau tuntun kami, Kau sertai kami hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Semua karena karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami ya Bapa. Karena biarlah pagi hari ini kami yang datang di tempat ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat sorak-sorai kami. Karena Engkau selalu Tuhan Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami ya Bapa. Apapun segala masalah persoalan pergumulan kami, satu hal yang kami tahu, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang menyertai kami, sebab Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jalannya tertutup Tuhan bukakan, yang sedih Tuhan hiburkan ya Bapa. Ada hati yang bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap memuji-muji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama sebagai Bapak kita yang sudah hadir. Mari kita berikan salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu ya Tuhan, karena Engkau berikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Ajaib perbuatanmu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau tak ubah rataku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Seorang kemenangan, Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau tak ubah rataku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku beri
jadi lebih dari pemenang. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Umat yang dari pemenang, katakan hey, lebih dahsyat lagi. Yeay. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Seorang kemenangan, Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Coba tengok kanan kiri wajah yang semangat. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Siap untuk diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau melimpahi segala dengan yang baik bagi setiap kami. Karena pagi hari kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Balasanku Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Mari berkati setiap kanan kiri kita yang di belakang kita. Haleluya. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kesembuhan Tuhan, amin, bagiku, karenamu Yesus di pihakku, dan ku percaya semua kuasa-Mu yang nyata Tuhan di dalam setiap hidup kami. Haleluya. kemenangan jadi milikku, Karena-Mu, oh Yesus, haleluya. Kau tak pernah lalaikan setiap janji-Mu ya Tuhan. Amin. Oh, kesembuhan ada bagiku, karenamu Yesus di pihakku. mari teguhkan iman-Mu, katakan, dan ku percaya. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami tidak ragu sedikit pun akan pribadi-Mu. Biarlah kami bangga, kami kagum akan Engkau Yesus. Kemenangan jadi Amin. milikku, Haleluya. dan ku percaya janji-Mu setia. Kesembuhan ada bagiku, Katakan, pemulihan ada bagiku. pemulihan ada bagiku, Kelimpahan ada bagiku. kelimpahan ada bagiku, karenamu Yesus di pihakku. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh,
Mari silakan duduk jemaat Tuhan. Thank you Lord. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu ingin memberkati setiap anak-anak-Nya. Bahkan berkat yang terbaik, berkat yang selalu baru setiap hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita belajar satu pujian ini bersama-sama. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu, ya Yesus, yang menerangi, selalu menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Selama hatiku percaya,
hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku Yesus ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan senyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. We worship You, Lord. Pagi hari ini pujian kami mau terhubung selalu dengan Engkau, Tuhan. Kami bangun pribadi kami. Kami bangun Tuhan penyembahan kami di tempat ini, ya Yesus. Sekara bapa bata karaba syandara rara baba ya rara sekara rara sekara baba rara baba ya rara sekara baya rara Kau kekuatan kami, Kau perlindungan kami, Kau pertolongan kami, Yesus. Hanya Kau satu-satunya sumber kekuatan kami. Hanya Kau sumber kekuatan kami. Engkaulah tempat kami bersandar, ya Tuhan. Tidak ada Allah lain yang dapat menggantikan pribadi-Mu. Segala berkat surgawi Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kau limpahkan kami dengan segala yang baik, Tuhan. Kami tahu Kau tak pernah merancangkan hal yang jahat bagi kami. Tak
Tetapi rancangan yang Kau sediakan bagi kami, rancangan yang indah, masa depan yang indah dan penuh dengan pengharapan. Dan kami mau letakkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Kau memberkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan segala yang baik Tuhan. Hanya biarlah kami bersyukur. Mari angkat pujian syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Kau baik, Kau teramat baik, Kau sangat baik. Sekalipun mungkin saat ini keadaan kita sedang tidak baik, mungkin kita punya banyak masalah, persoalan berdua, mari bersyukur sama Tuhan. Percayalah di dalam ucapan syukur ada kuasa, ada mukjizat, ada berkat yang melimpah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa, ku terima kuasa, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau maha hebat, Engkau luar biasa. Tidak tertandingi segala hikmat-Mu, kekuatan-Mu dan kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk minggu ini di mana Tuhan Engkau setia terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih bahwa pada pagi hari ini Engkau menghantar umat-Mu di tempat ini. Karena kami rindu berjumpa dengan Engkau, memuji, meninggikan nama-Mu. Karena untuk itulah kami diciptakan menjadi kepujian dan penyembahan kepada Engkau. Dan kami pagi hari ini juga mau mendengar suara Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami
dan terang bagi langkah-langkah kehidupan kami. Firman yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau menyatakan dari zaman ke zaman kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengoreksi kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membawa kami menjadi semakin serupa dengan gambar anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga pemberitaan firman Tuhan sungguh-sungguh melahirkan sebuah transformasi yang penting Tuhan. Seperti benih yang tidak jatuh di tanah yang keras, tetapi di tanah yang lembut, di tanah yang subur, yang responsif kepada kehendak Allah, yang akan menghasilkan buah kebenaran di dalam orang yang percaya kepada Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya. Terima kasih untuk Pak Ishak dan juga tim pengembalaan yang luar biasa yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk boleh berbagi firman Tuhan pada sesi ini. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Junifrius Gultom. Saya dari Jakarta, tetapi kami baru tinggal di Vancouver, Kanada selama 2 tahun ini. Nanti lihat-lihat apakah akan balik lagi ke Vancouver atau tidak. Puji Tuhan, ini suatu sekali lagi kesempatan bagi saya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan bertemakan atau berjudul menikmati berkat Allah. Mari bersama-sama saya katakan menikmati berkat-berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Anda sering mendengarkan kata berkat, ya, seperti kata sorga, neraka, haleluya, hosana, dosa, dan seterusnya. Tetapi kata ini merupakan kata yang luar biasa. Saudara, Alkitab mencatat, kalau kita perhatikan di dalam seluruh Kejadian sampai Wahyu, kata berkat ini merupakan kata yang sampai ditulis 7.000 kali, baik dalam kata blessing maupun related word, atau kata yang terkait dengan itu, saudara-saudara. Nah, kalau begitu banyaknya 7.000 kata yang terkait dengan kata berkat, berarti this is very important topic to be discussed. Ya, berarti ini sesuatu yang sangat penting, ya. Karena kalau Alkitab mencatat sebuah kata yang penting, maka itu haruslah menjadi kata penting. Tetapi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang memang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama katakan, saya orang yang diberkati. Yes, we are a blessed people of God. Tetapi faktanya saudara-saudara, kita akan belajar bahwa ada orang yang tidak mengerti kata berkat ini dan bagaimana dia difungsikan sesungguhnya di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan, dan kita tahu satu teks Alkitab di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 7, saya akan bacakan dengan cepat. Dikatakan begini. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satu apapun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi, biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat, namanya apa? Kuburan, ya. Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Nah, saudara, ada 2 hal yang penting Anda perhatikan di sini. Yang pertama, ketika saya bicara mengenai berkat, marilah di dalam pikiran kita itu suatu hal yang bersifat baik itu fisik, emosional,
maupun terutama adalah berkat rohani, ya. Jadi ketika saya bilang berkat nanti itu juga bisa bicara soal kesehatan, soal uang, soal emosi, soal macam-macam, termasuk di dalamnya adalah berkat rohani. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah ketika kita bicara mengenai berkat, maka saya akan menegaskan kepada saudara itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah secara umum, ya. Saudara, siapapun orangnya, agama apapun dia, atau bahkan ateis sekalipun, ketika membaca pengkhotbah pasal 6 ayat 1-7 ini, pasti dia agree, dia setuju. Dan pengkhotbah tidak secara spesifik untuk mengatakan ini kepada orang Kristen sebenarnya. Ya, makanya kalau bagian daripada pengkhotbah Amsal itu di-remove dari Alkitab, dan itu dicetak misalnya, pasti prinsip-prinsipnya itu bersifat universal, ya. Kalau Anda baca kitab Amsal itu sebenarnya menurut saya semua orang setuju, ya. Hai orang malas, belajarlah kepada semut misalnya, ya. Atau lebih berbahagia tinggal di soto rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar, misalnya gitu, ya. Hai anak-anak turut orang tuamu. Saya kira prinsip-prinsip seperti itu adalah bersifat general atau universal. Dan pengkhotbah yang menulis ini juga saya kira juga setuju siapapun dan apapun agamanya. Nah, saudara, artinya apa? Artinya secara umum kita bicara bahwa kita ini harus menikmati berkat Tuhan, ya. Oleh karena itu kamu jangan terlalu pelit dengan hidupmu. Ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, ya, punya uang beli tanah, punya uang beli apartemen, punya uang beli ini, beli aset gini, dan dia nggak pernah liburan. Dan setelah dia beli aset-aset, akhirnya dia mati, ya. Saudara-saudaraku, ada kisah seorang dari Surabaya yang pelit sekali. Waktu dia mati, saudara-saudaraku, istrinya dan anak-anaknya mengatakan hore gitu, ya. Karena apa? Karena waktu dia hidup, papanya hidup, suaminya hidup, pelit sekali. Ya, uangnya banyak, ratusan miliar. Tapi pelitnya minta ampun, ya, saudara-saudara, ya. Dan ini saudara-saudara, begitu dia mati, saudara-saudaraku, ternyata mereka mendapatkan banyak sekali informasi dari bank bahwa ada banyak rekeningnya orang itu, saudara-saudara, ya. Oleh karena itu liburanlah kamu, ya, nikmati dengan keluargamu, ya. Jadi jangan terlalu pelit hidup ini, ya. You pergi travel, kalau nggak bisa keluar negeri, ya mungkin Anda pergi ke pantai mana kek, ya kan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi saudara-saudara hidup ini harus dinikmati, saudara-saudara, ya. Saudara, kadang-kadang ada ajaran Kristen yang menurut saya kurang balance, ya, yang mengatakan, oh dunia ini percuma, ya sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini, ya dunia ini fana, yang penting bagaimana kerajaan sorga. Itu nggak benar, saudara, ya. Satu kali ada seorang bapak, dia mengatakan dia lagi ada di pemandangan yang indah, lalu dia mengatakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat di belakang saya pemandangan begitu indah, ya. Tapi saudara, ini semua akan hancur gini. Jadi saudara-saudara yang menyuruh saudara untuk selalu denial kepada dunia ini segala macam, itu juga nggak sehat, saudara-saudara, ya. Allah menciptakan dunia ini, Dia mengasihi dunia ini. So kita harus sungguh-sungguh tidak boleh punya pandangan-pandangan yang apatis, lalu kemudian fatalisme yang merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak berperkara kepada hal-hal materi, ya. You have to enjoy, ya, nikmati, ya, sepenuhnya, ya. Yang nggak boleh itu adalah jangan sampai melupakan Tuhan Allah, itu yang paling penting. Nah, saudara-saudara, tetapi pagi hari ini saya juga akan berbicara bukan hanya kita secara umum harus balance hidup, ya. Saudara-saudaraku, tahukah saudara bahwa Kanada itu di-vote sebagai negara yang salah satu terbaik di dunia dalam hal balance hidup, ya. Kita kalau di Kanada, di Vancouver khususnya, ya, saya melihat di sana bahwa orang-orang itu ya slow sekali hidupnya, ya. Jam 10 pagi toko baru buka, nanti jam 7 udah tutup, ya. Nanti kalau sudah summer vacation mereka bisa libur sebulan di Bali, ya. Balance hidupnya, saudaraku. Tapi ketika saya mampir kemarin transit 2 hari di Jepang, saya pelayanan minggu di Jepang, saya lihat manusia udah kayak robot, ya. Dari pagi, saudara, kami pernah tinggal 5 tahun di Korea Selatan, di Seoul, saudaraku. Manusia itu kayak robot, bangun jam 5 pagi, berangkat kerja, nanti pulang jam 8 malam, jam 9, itu masih pakai dasi sama jas, bukan pulang ke rumah. Dia pergi ke bar, mabuk di sana, nggak perempuan, nggak laki-laki, sama-sama tukang mabuk, ya. Di Korea itu banyak sekali perempuan mabuk-mabuk gitu, ya. Ibu-ibu 5 orang, 4 orang, kumpul pulang dari kerja, janjian, mereka pergi ke bar, ya, minum soju.
Lalu ngobrol saudaraku, sampai di rumah jam 1, jam 2 pagi, besok jam 5 pergi lagi. Mereka hanya baringkan 4 jam di apartemen. Dia pergi lagi kerja saudaraku ya, udah kayak mesin saudara-saudaraku ya. Kita kalau bisa tidak seperti itu saudara-saudaraku, harus menikmati hidup kita ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi pagi hari ini saya tidak hanya berbicara tentang menikmati berkat dari aspek katakanlah secara universal. Tapi saya ingin spesifik juga bagaimana kita menikmati berkat dari perspektif Tuhan. Nah ini lebih spesifik, how do enjoy ya the blessing of God. Nah menikmati berkat Allah ini juga adalah suatu cara yang sangat penting kita renungkan saudara-saudaraku. Saya akan share kepada saudara beberapa poin ciri-ciri orang yang menikmati berkat Allah dengan benar. Yang pertama saudara-saudara, seseorang itu bisa dikatakan menerima menikmati berkat Allah. Ini nggak bisa ya, dibantu next ya. Yang pertama adalah dengan menerima berkat itu dengan penuh rasa syukur. Mari katakan bersama-sama saya dengan rasa syukur. Saudara, orang yang selalu mengeluh dan mengeluh itu tidak menikmati berkat Allah dengan benar saudara-saudaraku. Tapi seorang yang punya gaya hidup bersyukur adalah seorang yang dicirikan sebagai orang yang menikmati berkat Allah dengan benar. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat Allah dengan penuh rasa syukur? Bagaimana untuk mengembangkan suatu kehidupan yang penuh rasa syukur? Saudara, untuk menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur, yang pertama kita harus remember. Mari bersama-sama saya katakan ingat. Nah saudaraku, apa yang diingat? Alkitab mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, untuk bisa bersyukur, saudara harus selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Ya. Saudara, kalau selalu Anda ingat apa yang tidak pernah ada padamu, kamu punya 1000 alasan untuk mengeluh dan mengeluh. Tapi kalau kamu mengingat apa yang sudah engkau capai sampai sekarang, engkau punya 1001 alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Lihat hidupmu 10 tahun yang lalu, siapa Anda? Lihat hidupmu 15 tahun yang lalu, siapa Anda? Bukankah Allah sudah memberikan banyak kebaikan-kebaikan dalam hidupmu? Lihat anak-anakmu yang ganteng dan cantik, lihat anak-anakmu yang mendapatkan beasiswa, lihat pekerjaanmu sekarang. Saudara-saudara, kita harus selalu memuji Tuhan dan mengingat dan tidak pernah melupakan segala kebaikannya. Amin. Karena dalam faktanya Hosea menulis saudara-saudaraku di dalam Hosea 13 ayat 6 berkata ketika mereka kenyang makan rumput, maka mereka kenyang, setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi, itulah sebabnya mereka melupakan aku, kata Tuhan Allah. Satu kali teman saya seorang pendeta yang merupakan gembala gereja Bethel Indonesia di Vancouver, namanya Pak Edi, di mana saya dengan istri di sana berjemaat dan saya juga khotbah di situ tiap bulan. Pak Edi dalam waktu kami menuju restoran di mobil, Pak Edi cerita kepada saya, Pak Gultom, satu kali ada seorang ibu minta didoakan. Senang ya, kalau ada orang datang kepada pendeta, Pak Pendeta berdoa dong untuk saya gitu ya. Senang dong kalau kita pendeta, artinya dalam arti senang, dalam arti maksud saya kita willing to help ya, willing to pray. Kalau ada orang datang minta doa, namanya pendeta. Nah saudara-saudara, tetapi aneh bin ajaib, ibu ini meminta doa yang gak biasa kepada pendeta ini, pada pendeta Edi ini. Ya, biasanya kalau orang datang kepada kita minta doa yang minta didoakan apa? Misalnya, Pak Pendeta doakan dong supaya usaha saya sukses. Doakan dong supaya saya dapat jodoh, doakan dong supaya penyakit saya sembuh, dan seterusnya. Ya. Tapi alangkah kagetnya Pak Pendeta Edi ini, ibu ini berkata, Pak Pendeta, saya mohon doa. Apa doanya? Tolong Pak Pendeta doakan supaya kami bangkrut dan miskin. Tuh, kaget. Kira-kira kalau ada pendeta datang orang minta doa, supaya didoakan celaka, kira-kira Anda mau doa enggak? Enggak mau toh? Heran kan? Satu-satunya pendeta yang berdoa supaya jangan tambah jemaatnya adalah pendeta yang melayani di penjara. Dia tidak pernah berdoa, Tuhan tambahkanlah jemaat di gereja penjara ini, enggak.
Malah dia berdoanya apa? Supaya semakin berkurang jemaat itu di situ. Kan gitu kan? Itu khusus ya. Nah saudara-saudara, apa soal kenapa ibu ini minta doa seperti itu? Rupanya ibu ini dulu adalah, ibu ini adalah keluarga yang kaya raya. Lalu menikahlah dia dengan seorang laki-laki yang tanda petik miskin, gak punya apa-apa. Mertuanya senang, habis menikah di sekolah kalau menantunya ini ke Amerika sampai MBA. Pulang diserahin perusahaan-perusahaannya sama mertuanya. Kaya sudah saudaraku. Tetapi begitu dia kaya, dia mulai sering tinggalkan keluarga. Dia udah main perempuan, dia udah mulai selingkuh. Dia sudah gak peduli Tuhan lagi. Dia gak pernah ke gereja lagi. Istrinya mengalami penderitaan batin dengan anak-anaknya. Dan dia berpikir waktu dia masih miskin, belum punya apa-apa, dia begitu dekat dengan keluarga, mengasihi Tuhan. Jadi Pak Pendeta doakan supaya kami miskin, supaya suami saya kembali kepada Tuhan. Bilang orang di sebelahmu, kalau bisa kamu jangan seperti itu, bilang sama sebelahmu. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, untuk selalu bersyukur kita harus selalu apa? Ingat. Ingat akan segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, untuk mempunyai rasa syukur kepada Tuhan kita harus mengaku, confess. Mari bersama-sama saya katakan mengaku. Bukan hanya remember tapi juga confess. Amsal 3 ayat 6 berkata begini, akuilah dia dalam lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Confess saudaraku. Ya. Bagaimana itu orang yang bersyukur itu selalu dicirikan dengan mengaku. Begini, Bu, saya dengar anaknya ibu dapat beasiswa ya. Dia akan berkata, puji Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi orang yang sombong berkata, siapa dulu mamanya? Mamanya memang udah pinter dari dulu. Ya. Pak, Ibu, saya dengar kalian dapat promosi jabatan ya. Semua itu karena Tuhan. Orang yang selalu bersyukur selalu mengembalikan kredit itu kepada Tuhan. Dia mengaku bahwa ini semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Aku tidak ada apapun kredit di situ. Itulah seorang yang selalu bersyukur, yang selalu mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Mengakui dalam jalan-jalan kita bahwa dialah yang menjadi sumber dari segala kebaikan. Ya. Satu kali saya drive anak saya ke sekolah, tapi long time ago waktu dia masih SD. Ya. Rupanya dia uring-uringan, aku nyetir dia di sebelah uring-uringan karena ada mainan yang gak saya beli kemarin. Au gitu ya. Saya bilang, Brian, nama anak saya Brian yang kedua. Sekarang udah mahasiswa, tapi waktu itu SD. Brian, kenapa kamu komplain terus? Saya bilang, kamu harus bersyukur nak. Dulu papamu ini sekolah SD, itu berjalan berkilo-kilometer di kampung. Celanaku itu setahun sekali belum tentu ganti. Ya dulu kalau putus sletingnya itu diikat sama karet. Buku dulu, buku tulis itu kalau dia udah salah itu dihapus. Penghapusnya itu habis itu pakai karet. Digesek-gesek sampai bolong bukunya. Sepatu itu sampai sudah punya mangap begini. Jalan berkilo-kilo, naik sepeda turun gunung karena kami itu di pedalaman. Dedi itu di jungle tinggal, miskin sekali. Kamu sekarang apa yang kurang? Saya mengatakan sama Stil. Kamu sekolah di sekolah internasional yang mahal uang sekolahnya. Makanmu yang the best, kamu pergi ke mall, kamu diantar pakai mobil. Dulu Dedi ini sangat miskin. Ya. Tiba-tiba, jadi kamu harus bersyukur nak. Tiba-tiba mengagetkan dia jawab begini. That is not my mistake, that is not my fault. Itu bukan kesalahan saya katanya. Jadi kalau kau miskin itu salahmu sendiri. Ya dia bilang, berarti I am better dong than kamu ya. Dia mengatakan itu kan blessing saya. Iya memang blessing kamu. Tapi kamu kok dikit-dikit mengeluh, jangan begitu nak gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel punya cara waktu mereka remember sama confess terhadap kebaikan Tuhan. Dalam Hosea pasal yang keempat ayatnya 4-7 berkata begini, menarik. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari yang tiap-tiap suku.
Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda, mari bersama-sama saya katakan menjadi tanda. Di tengah-tengah kami, jika anak-anakmu, cucumu bertanya nanti, Dedi, Mami, Opung, engkong, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu jawab kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan. Mari bersama-sama saya katakan tanda peringatan. Bagi Israel untuk selama-lamanya. Jadi saudara, bangsa Israel itu ketika dia mau bersyukur mengingat kebaikan Tuhan, biasanya mereka lakukan dua hal. Yang pertama mereka membuat mezbah untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir, membuat mujizat sungai Yordan yang terputus, laut mati dan segalanya. Mereka membuat dupa persembahan. Yang kedua, mereka membuat prasasti batu. Batu dibuat supaya kelak anak-anak mereka berkata, ini apa artinya? Oh, ini dulu nenek moyang kita ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita harus punya sesuatu yang memorable di gereja ini dalam hidup kita untuk mengingat kebaikan Tuhan, bukan soal besarnya. Saya adalah pejabat dari GBI Petamburan, Jakarta Pusat. Di depan gereja kami itu ada piano yang besar sekali. Setiap kali kita mengingat itu, kita mengingat sebuah keluarga yang bersyukur kepada Tuhan dan mendedikasikan piano itu sebagai rasa syukurnya mengingat kebaikan Tuhan. Waktu saya khotbah di Persekutuan Indonesia dan Katolik di Kedutaan Besar Indonesia di London, waktu kami masih tinggal di Oxford pada waktu itu, saya dipanggil untuk khotbah di persekutuan itu. Waktu saya mau keluar ambil bus ke arah Oxford, saya melewati taman kecil, di situ ada kuda, patung kuda maksud saya, di situ gajah, lalu kemudian di situ ada tulisan prasasti yang menuliskan, ya kurang lebih seperti ini, tentu bahasa Inggris bukan bahasa Jawa ya. Tulisannya bahwa monumen ini serta taman ini didedikasikan untuk mengingat akan jasa-jasa para binatang. Wah, binatang saudara ya. Maksudnya waktu itu saya lupa tahun berapa Inggris itu berperang. Rupanya waktu Inggris berperang dulu, itu untuk membawa meriam dan logistik itu ke gunung-gunung itu dikerahkan kuda sama gajah saudaraku. Dan tidak sedikit kuda-kuda dan gajah ini mati kena meriam sama kena ranjau. Jadi untuk mengingat jasa-jasa gajah dan kuda yang berperang untuk pasukan Inggris ini, dibuatlah monumen itu nggak jauh dari berapa meter dari Kedutaan Besar Indonesia di London. Nggak tahu apakah tamannya masih ada sampai sekarang, itu long time ago. Nah saudara-saudara, lalu waktu saya naik bus, saya seperti diberi rema oleh Tuhan. Junifrius, lihat itu. Binatang aja mempunyai sesuatu yang memorable, yang diingat. Apakah kau punya legacy yang diingat oleh Tuhan Allah? Apakah engkau punya sesuatu yang memorable? Tahun 1980-an, ada sepasangan suami istri yang kaya, bernama Abraham Nathan. Dia tidak punya anak. Dan dia berdoa dan lama tidak punya anak, dan keluarga ini berdoa dan bernasar kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau berikan aku seorang anak, maka aku akan mendirikan sebuah yayasan. Dan saya akan mendedikasikan 30% dana dari keuntungan perusahaan saya ini untuk gospel cause, untuk ke pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah, membantu beasiswa anak-anak yang gak mampu, memberikan beasiswa untuk jadi calon pendeta, dan sekolah teologi, sekolah Alkitab, dan juga membangun gereja di kampung-kampung. Dan Tuhan dengar nasarnya, Tuhan memberi seorang anak kepada Pak Nathan, Abraham Nathan ini. Saudara tahu perusahaannya bernama apa? Tahun 80 namanya yang sangat terkenal Sankorela, yang berubah menjadi CNI. Dan benar diwujudkan saudara. Saya dan istri adalah salah dua dari ribuan penerima beasiswa dari CNI. Saya tahu cerita ini karena dia sendiri yang bersaksi soal ini. Saudara, apa yang menjadi memorable dalam hidupmu yang bisa kamu dedikasikan melalui gereja ini? Apakah engkau, saudara, menerima kebaikan Tuhan? Bukan soal kecilnya. Saudara, Vancouver School of Theology di mana saya kuliah sekarang ini, saudara-saudaraku, memberikan beasiswa 100% kepada orang Indonesia. Saya tanya, kenapa orang Indonesia gratis kuliah di sini? Dia mengatakan ada seorang Inggris veteran perang
yang kaya raya. Dan dia pernah ke Indonesia dulu. Dia jual semua hartanya, dibuat dana abadi di sini. Dan dengan pesan, beasiswa ini hanya untuk orang Indonesia. Makanya sekarang di Vancouver School of Theology ada 20 orang Indonesia kuliah gratis di situ. Saudara, untuk sesuatu yang memorable, mengingat kebaikan Tuhan, kita perlu lakukan. Tanya gereja ini, Pak Ishak, apa yang bisa saya buat di gereja ini? Sesuatu yang memorable, mengingat kebaikan Tuhan. Itulah menikmati berkat Tuhan dengan benar. Yaitu apa? Bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, orang yang menikmati berkat Tuhan dengan benar adalah tidak tinggal di dalam fokus kepada berkat, tetapi bertumbuh dalam kedewasaan. Karena dalam bahasa Ibrani kata berkat dan kutuk itu beda-beda tipis. Saudara-saudara, itu semua bergantung kepada kedewasaan. Saudara, kalau saudara punya anak SD umur 6 SD, kelas 5 SD, kalau dia itu saudara katakanlah minta motor atau minta mobil, saudara pasti tidak mau. Kenapa? Berbahaya. Tahu kalau saudara anaknya Ahmad Dhani umur 14 tahun bawa BMW di tol, dia nabrak orang sampai mati 6 orang lebih pada waktu itu berapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena secara emosional tidak bisa handle dia punya berkat. Motor dan mobil tidak pernah bisa kita kasih kepada orang yang tidak dewasa secara rohani. Secara fisik. Demikian juga saudara-saudaraku. Orang Kristen yang menikmati berkat Allah tidak akan berkutat kepada berkat, tetapi dia akan merindukan pertumbuhan rohani, saudara-saudaraku. Pertumbuhan rohani adalah tanda dari orang yang menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal yang ke-6 satu kali ada satu kisah di mana Yesus melakukan mukjizat dengan memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dengan 5 roti, saudara-saudaraku. Ya. Nah, saudara-saudara, pada waktu kisah ini, saudara-saudaraku, singkat cerita, waktu mukjizat dilakukan Yesus, semua orang berbondong-bondong cari Yesus. Tapi begitu Yesus mulai bicara kebenaran yang lebih keras, semua orang meninggalkan Yesus. Lalu Yesus berkata, di mana mereka? Habis guru perkataanmu keras, tidak ada seorang pun yang mampu mengikut engkau. Lalu Yesus berkata, jangan fokus kepada man dan roti ini, tapi bekerjalah kepada roti yang tidak dapat binasa, yaitu roti hidup. Bekerjalah bagi kehendak Allah. Saudara, sama juga dengan sekarang. Coba Anda bikin spanduk besar-besar di luar sana. Hadirilah KKR, Kebaktian Kebun Rohani, Pendeta Juniferus Gultom, yang sudah mengusir ribuan setan, menyembuhkan yang tuli, buta, yang kurapan, yang panuan gitu. Ya. Pasti nanti kursi ini nggak akan muat. Ya. Malah tambah di luar sana. Tapi coba kalau gereja punya pengumuman, hari Rabu saudara ada kelas pemuritan. Berapa orang yang datang? Sedikit, ya. Kenapa? Karena orang hanya suka mujizat, nggak suka bertumbuh, saudara. Dia hanya suka berkat. Perhatikan cilakanya lagu-lagu rohani sekarang itu self-centered. Ya, Anda harus peka memilih lagu-lagu rohani di gereja. Lagu-lagu rohani sekarang itu hanya self-centered kebanyakan. Berkati aku Tuhan, jamah aku Tuhan, urapi aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Doanya juga begitu. Ya. Berapa banyak kita mengagungkan Tuhan? Tidak self-centered. Berapa banyak kita berkata, Tuhan, Engkau telah terlalu baik bagi saya. Tell me, apa yang harus kulakukan bagi kerajaan Allah. Nah, itu orang yang menikmati berkat, saudara-saudara. Ya. Saya senang dengan 2 Korintus pasal 9 ayat 8-11 ini ya. Oh sorry, yang ketiga, sorry, nanti maaf, saya agak kecepatan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, orang yang menikmati berkat Allah dengan benar, pasti merilis berkat itu untuk tujuan-tujuan Allah. Mari bersama-sama dengan saya katakan tujuan-tujuan Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 8-11 berkata begini. Mari kita lihat bersama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu
senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Perhatikan sini. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Perhatikan pernyataan di atas dengan di bawah itu. Kamu senantiasa berkecukupan, tapi dengan tujuan supaya kamu diperkaya di dalam kemurahan hati. Mari bersama-sama kita katakan kemurahan hati. Jadi saudara-saudara, tidak ada berkat di dalam Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu yang memisahkan berkat dari tanggung jawab. Tidak ada. Never. Never single verse of the Bible that separated blessing and responsibility. Ketika Allah berkata kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12, I will make your name great. Aku akan membuat namamu makmur. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Aku akan memberkati dan orang yang memberkati engkau. Aku akan melimpahkan berkatku kepadamu Abraham. Tapi ayat itu di ayat 3 tidak berhenti. Buka Kejadian 12 ayat 3 berkata, supaya kamu menjadi berkat. Dalam perjanjian baru 1 Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu berbicara tentang privileges. Tapi nggak berhenti di situ. Supaya kamu memberitakan kebaikan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi saudara-saudara, kalau saudara minta berkat pada Tuhan, Tuhan give me another days. Berikan aku hari tambahan Tuhan dalam hidupku. Katakan kamu mungkin ulang tahun ke-60, ke-70 dan kau berdoa, Tuhan beri aku lagi Tuhan umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Lalu Tuhan akan berkata, for what? Untuk kamu sendiri? No. Kamu harus berkata, Tuhan give me another years so that I can love and serve you more than before. Harus punya kerinduan seperti itu. Amin. Harus saudara-saudara. Saudara, setidaknya ada 3 tujuan dari berkat Tuhan. Ya. Dengan cepat. Yang pertama saudara-saudara adalah untuk edify, membangun saudara-saudara ya. Tujuan berkat itu adalah untuk membangun kita. Ya. Membangun artinya itu begini saudara-saudara ya. Membangkitkan rasa syukur tadi. Bukankah kalau Tuhan memberkati kita lalu kita merasa iman kita dikuatkan. Oh ternyata Tuhan itu masih hidup. Oh ternyata Tuhan itu ada. Doaku dijawab. Jadi tujuan berkat Tuhan itu adalah apa? Menjadi ucapan syukur kita. Pengakuan kita, kesaksian kita. Strengthen our faith. Menguatkan iman kita. Dan kita mengatakan Tuhan ternyata ada. Ternyata Tuhan menjawab doa. Ternyata dia adalah pengharapan yang tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Itulah tujuan mengapa Tuhan memberkati engkau. Ya. Saya nggak punya waktu untuk bersaksi. Saya mempunyai banyak sekali kesaksian-kesaksian hidup saya. Yang dulu tinggal di hutan, makan susah. Di kampung kami kalau ada keluarga yang bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA sudah termasuk kaya. Anak papa saya dan mama saya nggak banyak saudara, kami hanya 7 orang. Ya, 6 laki-laki sama 1 cewek. Semua kami bisa kuliah saudaraku. Siapa yang membuat itu kalau bukan karena Tuhan? Kesaksian-kesaksian perjalanan hidup saya itu banyak sekali melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak didengar oleh telinga dijadikan oleh Tuhan. Banyak sekali pembelaan-pembelaan Tuhan. Dan itu strengthen, edify us. Ya. Itulah tujuan berkat Tuhan. Yang kedua tujuan berkat Tuhan adalah apa? Untuk memuliakan Tuhan melalui tadi yang saya jelaskan tadi. Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membutuhkan topangan dari kita semua. Ya. Ambillah bagian-bagian dalam gereja ini apa yang bisa engkau perbuat.
Kadang-kadang ada orang secara salah berkata begini, melayani itu kan nggak hanya di gereja. Dalam pekerjaan saya juga melayani Tuhan. Betul, nggak salah itu pernyataan itu. Ya, tapi saya mau katakan pada saudara, itu bukan kebenaran yang penuh. Karena Paulus juga bicara mengenai pelayanan di gereja dalam membangun tubuh Kristus. Jadi orang yang melayani di luar dalam profesinya tidak boleh meniadakan tanggung jawab melayani di gereja. Sebaliknya orang yang aktif di gereja tidak boleh meniadakan tanggung jawabnya melayani di profesinya. Jadi dua hal ini dicakup dalam perjanjian baru. Tidak saling meniadakan. Orang yang puas dengan hanya melayani di dunia profesinya saja tidak ideal. Orang yang hanya melayani di gereja saja tapi tidak menjadi berkat dalam profesinya, tidak takut akan Tuhan di bidang politik, ekonomi atau apapun engkau pekerjaanmu juga enggak benar. Jadi dua-dua ini harus sejalan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah apa? Yaitu kita punya berkat dari Tuhan untuk elevate others, untuk mengangkat orang lain. Satu kali ada seorang pemuda yang tidak bertemu saya 30 tahun. Dan sampai sekarang belum ketemu udah 30 tahun. Inbox saya di Facebook saya, Mas Gultom, eleng ora karo aku. Panjenengan itu siapa? Saya bilang. Iki lo aku lo Mas Heri sing Bien. Yang dulu. Oh ya, coba tak ingat-ingat. Waktu itu kan di Banyumanik Mas. Aku di gereja di mana Mas itu jadi ketua pemuda. Oh iya aku ingat kamu. Nopo Heri? Dia bilang gini, tahu nggak Pak Gultom katanya. Pengorbanan Pak Gultom dulu di gereja kepada kami pemuda dan remaja. Dan membuat kami ini kursus bahasa Inggris di gereja gratis. Jadi dulu daripada anak-anak itu pulang dari sekolah nganggur. Jadi dulu di gereja di mana saya melayani di Banyumanik Semarang. 30 tahun lebih yang lalu. Saya kasih mereka les bahasa Inggris gratis. Tiap hari 3 jam sudah itu saya masak, saya kasih makan mereka. Ternyata salah satunya itu Mas Heri. Mas Herinya bilang gini, Mas tahu nggak katanya. Saya ini sekarang guru bahasa Inggris di SMK Negeri di Semarang. Saya tamatan S1 bahasa Inggris dari Undip. Sesuatu yang dulu saya nol putul nggak bisa bahasa Inggris. Tapi Mas Gultom lah yang merubah hidup saya karena Mas Gultom sacrifice memberikan les bahasa Inggris sehingga saya bisa, orang Jawa bilang dadi uang. Jadi kalau orang berhasil itu dalam bahasa Jawanya itu sekarang kamu udah jadi orang ya gitu. Nggak tahu dulu jadi apa gitu ya. Yang jelas bukan jadi monyet ya. Saya bilang, saya wes jadi uang ya gitu. Itu artinya kamu udah berhasil ya gitu ya. Nah saudara-saudara ini contoh saudara-saudaraku bahwa saya percaya bahwa tidak ada yang bisa daripada kita hidup hanya egois. Pertama-tama yang penting Anda elevate adalah atau Anda angkat adalah keluarga dekatmu, ya. Kalau kau punya keluarga-keluarga yang masih miskin, masih apa segala macam, jadilah berkat, angkat hidup mereka. Usahakan untuk kamu harus terkenal orang baik di keluargamu, ya. Waktu saya menikah dulu dengan istri saya, hampir seluruh keluarga istri saya dulu benci sama saya, nggak suka. Dan menghalangi istri saya untuk jangan menikah dengan Junifrius. Ngapain kau menikah sama Junifrius yang karismatik itu, yang kalau doa nangis-nangis, haleluya, haleluya. Itu penginjil yang gak ada gajinya itu, nanti kau makan batu gitu saudara. Sama istri saya, mereka underestimate semua. Tapi sebagai menantu, sebagai ipar dari dan macam-macam dari oleh anugerah Tuhan saya boleh buktikan. Setelah saya menikah 26 tahun sama istri saya gak pernah makan batu saudara. Kalau makan batu mungkin saya akan lari tunggang-langgang karena giginya keras saudara ya. Tapi juga mereka sangat terkesan dengan kehidupan saya. Karena apa? Karena saya selalu memberkati mereka. Menyekolahkan anak-anaknya mereka. Memberi asuransi kepada mertua saya. Saya transfer tiap bulan. Saya tolong mereka. Saya orang yang paling cepat untuk ringan tangan menolong mereka. Di keluarga ipar-ipar saya, oleh anugerah Tuhan, Junifrius adalah orang yang baik. Saudara, Anda harus terkenal menjadi orang baik. Karena Tuhan telah memberkati engkau. Kesimpulan firman Tuhan pada hari ini adalah, ingat, kalau saudara mau menikmati berkat-berkat Tuhan dengan cara benar, 3 hal ini harus kita praktekkan. Yaitu apa? Yang pertama, menerima berkat itu dengan hati penuh syukur. Yang kedua, menghandle berkat itu dengan fokus kepada pertumbuhan kedewasaan.
Dan yang terakhir, bagaimana berkat itu dilepaskan untuk memenuhi tujuan-tujuan Allah. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih-Nya. Mur bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Engkau kebenaran-Ku, sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang
yang telah kami dengar di pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menyadari Tuhan keberadaan kami untuk menikmati segala berkat Allah dengan benar ya Tuhan. Dan kami mau kembalikan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Junifrius Gultom ya Bapak, yang pada hari ini boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada dan Tuhan tempatkan, biarlah Engkau senantiasa menyertainya Bapa, dan membuat segala sesuatunya berhasil. Semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan setiap kita yang siang hari ini diberkati oleh Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sebentar akhir ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis terus memenuhi setiap kita, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.